Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Hari Kiamat dengan sistemnya. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan, buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya di mana Tian Ran sedang mengobrol dengan Yuan Zhenghong. Mendengar perkataan itu Tian Ran terkejut. Apa? Tari, dengan kekuatan penghancur dari Beast King, bagaimana itu mungkin mengintai di dalam kota Tanra terdeteksi? Tanya Tian Ran. Yuan Zhenghong membalas, ini membawa kami ke masalah lain. Buku besar itu. Sudahkah kamu menemukan buku besar itu? Yuan Zhenghong mengangguk. Walaupun Beast King memiliki tingkat kecerdasan tertentu, itu masih jauh dari evolusi menjadi level manusia normal. Tidak mungkin untuk membuat organisasi hanya dalam beberapa hari setelah mutasi dimulai, kecuali. Tian Ran mencoba menebak, apakah kamu bilang ada manusia yang memihak dengan binatang mutasi? Tapi, mengapa? Yuan Zhenghong tidak mengetahui alasannya, tidak diketahui. Tian Ran masih bingung mengapa kamu memberitahu-tahuku ini. Untuk memberitahumu beberapa hal apa yang terjadi sekarang, aku yakin kamu akan membuat keputusan yang lebih baik dari situasi ini, jawab Yuan Zhenghong. Tian Ran berkeringat mendengarnya. Apa maksudnya? Yuan Zhenghong berkata, dilihat dari serangan kekerasan Li Tian Ran, yang mana menghasilkan banyak kematian dari orang-orang dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius dan dampak sosial negatif, militer dan polisi departemen dengan ini diperintahkan untuk menahan dia dan menegakkan hukum. Itu pemberitahuan eksekusi untuk tersangka kriminal Li Tian Ran telah diterbitkan. Yuan Wen terkejut mendengarnya, lalu ia mencoba berkata, Inspektur Yuan, langsung dihentikan Yuan Zhenghong. Tian Ran menghantamkan tangannya ke meja, lalu berkata sambil kesal, apa konsekuensi serius dan dampak sosial yang buruk yang kubuat dari membunuh anggota kultus? Hukum dan peraturan seperti itu sungguh membuatku tertawa. Yuan Zhenghong mencoba untuk menenangkan Tian Ran, pria muda, jangan marah, dengarkan aku dulu. Yuan Zhenghong mulai menjelaskan. Sekarang dunia telah berubah. Aku akan secara gamblang dan jujur berkata, dalam masa depan militer dan polisi dalam kota mungkin tidak akan melindungi seluruh warga. Tapi dalam kasus apapun, hingga sistem sosial yang ada runtuh, itu masih menjadi yang terkuat berdasarkan kecepatan binatang mutasi kali ini. Ada yang berpikir dalam federasi untuk mengintegrasi militer dan departemen polisi kota, dengan itu polisi militer yang mengambil kota. Dan polisi militer, tidak seperti polisi kota, tidak mempunyai toleransi untuk pelanggar hukum, mereka kejam seperti mesin perang. Kami bisa melindungimu sekarang dan membersihkan catatanmu, tapi kami tidak ingin pemilik kekuatan seperti polisi militer mengambil alih kota, ujar Yuan Zhenghong. Apa yang kamu coba katakan, tanya Tian Ran. Itu mudah, bergabung dengan kami, aku bisa memberikanmu status istimewa. Dengan cara ini, bahkan jika polisi militer mengambil alih kota di masa depan, kamu masih memiliki kekuatan spesial. Kamu ingin aku untuk bergabung polisi militer, tanya Tian Ran lagi. Mempunyai status resmi bukan hal buruk untukmu. Dengan ini kamu dan keluargamu terlindungi, jawab Yuan Zhenghong. Yuan Wen akhirnya bisa menghembuskan napas lega. Tian Ran terdiam sejenak, lalu memberitahu. Aku akan butuh beberapa waktu untuk memikirkannya. Yuan Wen memegang katana Tian Ran, pedangmu biarkan aku mengembalikannya padamu.
dan dengan pagi hari dari keesokan harinya, adalah akhir, aku harap memiliki jawabanmu. Jika kamu setuju isi formulir pendaftaran, dan jika kamu tidak setuju, aku akan membawa tim penegak hukum untuk melihatmu lusa. Bagaimana bisa orang cantik berkata dingin, di dalam hati Tian Ran ia berujar kamu berjanji untuk melindungiku, tidak berguna menyanjungku, tapi jika kamu bergabung polisi militer, semua ini tidak akan menjadi masalah ujar Yuan Wen, sambil memberikan katana Tian Ran di dadanya, aku akan memberikan jawabanku lusa, sambil terlihat komplotan kultus Holy ditangkap lewat di dekat Tian Ran dan Yuan Wen. Tian Ran dan Yuan Wen melirik mereka. Apakah mereka orang yang terlibat dalam pembelian dan penjualan dalam catatan buku besar itu? Yuan Wen hanya hem saja, Tian Ran bergumam dua itu terlihat sedikit akrab. Tunggu, bukankan mereka anggota dari pusat kota selatan? Mereka berdua menoleh melihatin Tian Ran dan Yuan Wen. Tian Ran bergumam kembali Inspektu Bajingan sungguh memberitahu kebenarannya. Aku mengira mereka hanya beberapa orang kaya dan terkenal. Aku tidak menyangka bahkan anggota parlemen terlibat, akankah mereka hanya terlibat dalam pembeli dan penjual, atau mereka sungguh berdiri di sisi oposisi dari kemanusiaan. Beberapa waktu kemudian kita sudah di pertanian Tian Ran, terlihat layar sistem level 4 keuntungan tomat chain Sochi tingkat pertumbuhan 68%. Status pertumerihan, baik waktu untuk dipamen 62 jam. Tian Ran bertanya ke Han Han. Han Han, jika kakak besarmu menjadi polisi militer, akankah kamu mendukungnya? Tian Ran menggunakan cairan percepatan pertumbuhan dari sistem. Level 4 keuntungan tomat cherry suci tingkat pertumbuhan 78%. Status pertumbuhan baik waktu untuk dipanen 32 jam. Han Han mengiyakannya, Tian Ran memberitahu tapi dengan ini, kakak besar tidak akan bisa untuk banyak bersamamu. Han Han mungkin akan menangis ketika dia sendirian di malam hari. Han Han membalas, Avinas. Han Han tahu, tapi Han Han berharap bahwa kakak besar tidak akan menyerah dengan keinginannya hanya karena Han Han, 3 tahun lalu, kakak besar menyerah dengan pekerjaannya untuk mengadopsi saya dan kembali untuk menjalankan kebun. Han Han telah menarik kakak besar turun. Tian Ran pun mengelus kepala Han Han. Kamu bodoh, kamu tidak menyeretku turun, aku melakukannya dengan keinginan bebas sendiri. Tapi Han Han tidak ingin dilindungi oleh kakak besar setiap waktu, aku ingin tumbuh besar secepatnya. Jadi, tidak peduli apa pilihan kakak besar buat, Han Han akan mendukungnya. Lebih lagi, aku mempunyai Xiao Hei denganku dan Nenek Nan untuk mengurusku, jadi aku tidak takut. Tian Ran mendengar tingkah adiknya tersenyum, Han Han sungguh telah bertumbuh. Kemudian aku akan meninggalkanmu dalam melihat pertumbuhan obat dari tomat ceri ilahi. Putri kecil, hehe, jangan malas dan pergi melihat kartun. Ah! Terlihat di bayangan seseorang memasuki sebuah ruangan, ia menuju ke sebuah sel penjara, ternyata itu sel dari Lord. Orang itu memberikan telur seperti yang dimakan anggota kultus sebelumnya. Lord mengambilnya, lanjut memakannya. Kita berpindah ke Tian Ran yang sedang mengambil cairan merah milik Xiao Hei. Ini adalah contoh darah yang kujanjikan padamu dan bosmu, Hacker top kita menilai. Adalah ini binatang mutasi sempurna. Tidak seperti raja binatang itu mempunyai perubahan besar pada anggota tubuh dan titik vitalnya. Itu tidak terlihat kuat. Tian Ran menerangkan ada banyak arah untuk mutasi sempurna. Mutasi yang muncul pada raja binatang mungkin berada di arah yang salah. Apakah cara yang benar dari mutasi semudah penambahan dalam kekuatan, perubahan pada bentuk fisik, atau penambahan dalam kecerdasan? Arah dari mutasi berbeda, jadi harusnya itu tidak mungkin sama persis. Kamu benar, akulah siapa yang mendapat kesan yang salah. Setiap organisme memiliki genetik yang berbeda, dan mutasi sempurna yang sama mungkin diproduksi hasil berbeda ketika digunakan pada organisme lain. Tian Ran bertanya BTW, apa yang bosmu lakukan?
Hacker top kita sedikit bingung untuk memberitahu, kamu telah menghancurkan kultus dan kamu dipenjara untuk sementara jika kamu tidak memberiku ini, aku takut makam bos akan penuh dengan rumput. Tian Ran terdiam mendengarnya. Kemudian kita berpindah ke arah ruangan operasi. Mustahil. Duri tulang tumbuh kembali kurang dari 13 menit setelah diambil. Dan itu tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada lagi operasi yang bisa dilakukan. Ucap para dokter itu bayi yang sedang terbaring. Huff, bos. Aku kembali dengan sampel. Tuan Bai, itu bagus. Bai menyuruh. Segera menganalisanya. Aku hanya memiliki 24 jam tersisa. Mereka mulai menganalisis. Setelah selesai orang itu menjelaskan ada perubahan pada susunan dari ke-20 pasang dari kromosom. Menurut analisa sel darah, kepadatan pada rangka itu lebih dari 10 kali daripada anjing biasanya. Ia memiliki 79 kromosom, lebih satu dari anjing rata-rata. Bai mendengar itu ia membalas. Dia membuka kode genetik. Kromosom yang lebih akan sangat menambah ukurannya, kekuatan, kecepatan, dan kepadatan tulang. Kromosom yang lebih ini, itu hampir bisa dipanggil ilahi. Bai pun kaget mendengarnya. Ini adalah gen dari mutasi sempurna, bukan hasil yang dicatat secara genetis dalam monster yang dihasilkan oleh virus Vesapet. Meskipun tingkat keberhasilan tidak tinggi, kami bisa mencoba untuk menirunya. Bai menginstruksikan bersiap untuk menirunya dari sekarang. Terlihat layar sistem LV4 Divine Gain Cherry Tomato telah memasuki tahap kematangan. Host bisa memeriksa pada analisis tanaman. Level 4 Divine Gain Cherry Tomato. Tingkat pertumbuhan, 95%. Status pertumbuhan, baik. Waktu panen, 8 jam. Tian Ran bergumam, ini, sudah bisa melihat efek dari buah Divine Gain di tahap kematangan. Lalu ia mengecek efeknya, jalur evolusi setelah mengkonsumsi dari buah level 4 adalah. Tipe Atavis membangunkan memori genetik gen garis darah, meningkatkan data asli tubuh, mendapatkan bakat kuno dari ras, tingkat keberhasilan aktivasi 80%. Tipe otak cerdas tubuh manusia mempengaruhi bidang elektromagnetis yang memungkinkan kemampuan seperti hipnotis, membaca pikiran, dan mengontrol mesin listrik, tingkat keberhasilan aktivasi adalah 4%. Tipe ilahi tubuh manusia menghasilkan kemampuan asing seperti keabadian sayap dan kecepatan ekstrim, tingkat keberhasilan aktivasi 4%. Tipe kuno ilahi kemampuan ilahi seperti mengontrol cuaca, air, api, dan lainnya, tingkat keberhasilan aktivasi 0,4%. Tian Ran bergumam ini, tipe kecerdasan otak dan tipe ilahi sudah cukup menggoda Jiro P. Kaliwi. Tian Ran senang. Tapi kemungkinan dari evolusi Atavis terlalu tinggi. Jika aku berevolusi menjadi yang paling tidak berguna di antara semuanya tipe Avatis, itu akan menjadi kerugian besar, jadi ayo tanya sistem. Tian Ran mulai bertanya sistem. Jika aku memakan buah LV4 dan berevolusi menjadi tipe Avatis, bisakah aku mengulang itu? Host bisa lanjut makan buah level 4. Jika tipe evolusi yang lain berhasil setelah itu, host bisa memilih untuk menjaga tipe evolusi apapun, jawab sistem. Tian Ran tersenyum dengan kata lain, selama aku punya cukup buah Divine Gain, aku akan bisa berevolusi ke tipe ilahi kuno. Kita berpindah panel ke tempat Yuan Zhenghong, apakah dia setuju? Dia hanya menghubungi saya dan berkata dia akan mengirimkan form pendaftaran besok. Baik. Sangat baik. Perjalananku ke sisi selatan tidak sia-sia. Apakah Anda akan pergi? Baiklah, atasanku sudah cukup mendesakku, aku akan kembali setelah menyelesaikan kasus kultus ini. Aku hanya datang ke sisi selatan karena aku ditunjuk langsung oleh Kementerian Pertahanan Nasional untuk merekrut bakat spesial. Tapi, kita telah menahan anggota Kongres Li dan Gou lebih dari 10 jam, tapi Departemen Politik tidak mengambil tindakan apapun, dan aku tetap merasa ada yang salah dengan ini. Sisi Wang Dongchuan ada pergerakan. Ya,
Anda lebih baik diam di sisi selatan untuk beberapa hari. Saya merasa tidak nyaman. Di sebuah sumur, keluar banyak serangga, dan ada seseorang yang berdiri di dekat itu. Terlihat muka dari orang itu mukanya setengah semut dan manusia. Hari pagi pun tiba, Tian Ran membuka pintu gerbangnya, dan berjalan sambil memegang sebuah formulir mendaftar polisi militer. Tian Ran menoleh ke atas, dan melihat sebuah kaki seseorang tergantung. Siapa? Siara melakukannya. Tian Ran mengingat siapa yang tergantung itu. Tian Ran tidak percaya, tidak. Itu tidak mungkin. Tian Ran berlari ke arahnya. Kita berpindah ke arah Yuan Zhenghong sedang bicara, maksud Anda? Anda adalah pengacara untuk anggota Kongres Li dan Gou. Saya telah ditugaskan oleh Dewan Sisi Selatan. Ya, saya di sini khusus untuk menangani kasus pernyataan penahanan dari dua anggota Kongres, Li Ting dan Goi Chuanjun, oleh Departemen Polisi Militer. Ponsel Yuan Zhenghong berdering, ring-ring. Orang yang sedang mengobrol dengannya menyuruh, pergi aja dulu, Yuan Zhenghong, halo. Setelah itu dia terkejut, apa? Kita berpindah panel di mana Tian Ran sudah duduk di rumah sakit memasang wajah Suraj, terdengar ada yang suara orang menangis hiks hiks hiks. Hiks hiks anakku, bagaimana ini bisa terjadi? Terlihat di sana ada juga Yuan Wen dan orang tua gadis yang ditemukan Tian Ran. Tian Ran menoleh. Terlihat orang yang dimasukkan penjara sebelumnya, anggota Kongres Li dan Gou. Anda harus menderita dalam hal ini. Orang tua dari gadis itu mendengar mereka berbicara, lalu ibu itu menoleh, saya akan menangani kasus ini, jadi jangan merasa tertekan. Lin Ting bertanya, haha. Apa yang bisa menekan perasaan kami? Ibu itu mendekat dan memanggil Li Ting. Lin Ting bertanya, siapa kamu? Ibu itu sangat emosi, dia menerkam itu kamu. Itu kamu. Anakku memberitahuku tentangmu. Dia pulang. Dan kemudian dia meninggoy. Kamu binatang. Anakku berkata kamu terlibat dalam bisnis itu. Itu harusnya kamu. Ibu itu pun ditendang oleh Li Ting, jangan sentuh aku, nenek. Ia terpental, Yuan Wen mengkhawatirkannya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan pergi terlalu jauh. Ini stasiun polisi militer. Beraninya kamu seorang tahanan menggunakan kekerasan di stasiun polisi militer. Petugas Yuan, kamu telah memfitnah orang. Pertama-tama, itu nyonya ini yang melompat pada kami dan mencoba menyerang kami. Kami hanya mempertahankan Del. Kedua, perhatikan perkataanmu. Anggota Kongres Li dan Gou telah dibebaskan dengan jaminan. Sambil memberikan dokumen. Itu tidak sesuai memanggil mereka tahanan lagi. Yuan Wen terkejut. Apa? Jadi, nyonya, mohon tenang. Kamu menyerang dua anggota Kongres tanpa alasan, aku bisa menahanmu, Yuan Wen berteriak. Itu mustahil. Bagaimana mereka bisa bebas dengan jaminan? Aku telah memberikan petugas ini sebuah peringatan. Kamu ingin menahan anggota parlemen. Bukti fisik, bukti dokumen, saksi korban, pernyataan penjahat, tersangka kriminal. Pernyataan terdakwa dan pertahanan, opini ahli, penyelidikan, inspeksi, identifikasi, investigasi dan catatan lab, juga materi audiovisual dan data elektronik. Tidak ada sedikit pun dari hal itu terkait dengan anggota Kongres. Ucap pengacara itu, Yuan Wen, memberitahu sambil menahan emosinya, kamu telah menangkap pemimpinnya. Kesaksian hanya masalah waktu, pengacara itu berkata kembali ketidakberuntungan. Batas waktu maksimal penahanan telah melebihi 24 jam. Aku akan membawa pria ini pergi, ucapnya, lalu mereka berjalan pergi sambil masih berkata petugas Yuan biasanya bekerja keras dalam menangani kasus. Namun, aku harap di masa depan kamu akan bisa membedakan dengan benar di antara penjahat dan penduduk baik, jadi kecelakaan serupa tidak akan terjadi lagi. Kami mempunyai jadwal yang padat dan tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan investigasimu. Kamu, di samping itu, saksi yang kamu bicarakan telah didiagnosa oleh dokter dan memiliki sertifikat psikiatrik. Kesaksian seperti itu tidak valid. Ara,
Tapi, jangan pikir ini berakhir. Inspektur Yuan tidak akan membiarkan hal ini pergi dengan mudah. Aku juga akan memperhatikan, mereka melewati Tianran. Tapi dia hanya terdiam menyimak dari tadi, sebelum mereka masuk mobil masih aja berbicara juga, seperti kataku. Saksi nanti akan dipindahkan ke dalam hak asuh dari rumah sakit keempat sisi selatan. Itu mustahil. Kamu, terlihat Tianran amarahnya sudah memuncang, dia memancarkan aura membunuhnya, si pengacara yang banyak omong itu ketakutan, lalu langsung masuk ke dalam mobil. Oh tidak, anakku benar. Kami sungguh tidak bisa melawan pejabat besar, bahkan jika stasiun polisi militer tidak bisa menghukum mereka. Siapa lagi bisa menghukum mereka? Yuan Wen hanya bisa memasang wajah kesalnya, tiba-tiba sebuah kertas yang melayang di depan wajahnya, dia sadar ini, lalu melirik ke pintu keluar, Li Tianran. Tianran sudah pergi dari sana, apa yang akan Li Tianran lakukan sampai di sini dulu cerita kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.